Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita Nastasya Datalamon dari jurusan Seni Rupa dan Desain kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aliran seni Dadaisme. Pendahuluan, seni Dadaisme yang muncul pada awal abad ke-20 adalah sebuah gerakan seni yang menolak konvensionalitas dan tradisi seni Eropa pada masa itu. Gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap perang dan kekejaman yang dialami oleh masyarakat pada masa Perang Dunia Pertama. Dadaisme, yang dikenal sebagai pemberontakan seni, memiliki tujuan untuk mengguncang struktur sosial dan budaya yang dianggap telah menjadi stagnan dan korup. Gerakan ini menolak nilai-nilai seni tradisional dan menggantikannya dengan nilai-nilai yang lebih subjektif dan kontroversial. Dengan demikian, Dadaisme mencoba untuk mengubah cara masyarakat memahami seni dan berinteraksi dengan budaya. Dalam karya-karyanya, seniman Dada menggunakan tema-tema yang tidak biasa, seperti objek-objek industri, gambar-gambar yang tidak indah, dan pesan-pesan yang mempertanyakan kembali arti seni. Dengan cara ini, Dadaisme berusaha untuk menciptakan karya-karya seni yang lebih subjektif, lebih kontroversial, dan lebih berpotensi untuk mengguncang status quo. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa pengertian Dadaisme, apa ciri Dadaisme, bagaimana sejarah Dadaisme, dan siapa saja tokoh-tokoh Dadaisme. Kita langsung masuk saja pada pengertian. Pengertian Dadaisme merupakan aliran pemberontak di antara seniman dan penulis, dan memiliki semangat yaitu menolak frame berpikir seni adalah sesuatu yang tinggi, yang mahal, yang serius, complicated, dan eksklusif. Mereka membenci frame berpikir seni tinggi karena seni semacam itu adalah milik kaum menengah ke atas yang memiliki estetika semu. Dadaisme adalah gerakan seni rupa modern yang memiliki kecenderungan menihilkan hukum-hukum keindahan yang ada. Ciri utama gaya ini adalah paduan dari berbagai karya lukisan, patung atau barang tertentu dengan menambahkan unsur rupa yang tak lazim seperti protes pada keadaan sekitarnya, seperti lukisan reproduksi lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci, tetapi diberi kumis, atau petusan laki-laki diberi dudukan dan tanda tangan, kemudian dipamerkan di suatu galeri. Dadaisme merupakan aliran seni lukis yang menyimpang dari aliran-aliran yang sudah ada. Aliran Dadaisme meninggalkan pola-pola tradisional dan kembali pada bentuk-bentuk primitif. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Dadaisme. Yang pertama, mengandung imaji yang cenderung tidak indah, kotor dan provokatif. Yang kedua, memuat pesan yang mempertanyakan kembali arti seni, peran seniman, dan estetika secara umum. Yang ketiga, menyampaikan seruan anti perang melalui satir atau sindiran tidak langsung terhadap kekejaman perang. Yang keempat, berisikan pesan anti kaum borjuis yang pada masa itu dianggap menyebabkan Perang Dunia Pertama. Yang terakhir, menggunakan objek-objek ready-made atau sesuatu yang telah ada, seperti objek sehari-hari yang ada di sekitar kita, gelas, toilet, sendok, dan lain-lain. Objek tersebut disusun atau dirangkai menjadi karya seni seperti kolase, patung, dan instalasi. Selanjutnya yaitu sejarah Dadaisme. Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 yang menelan korban sebanyak 10 juta orang di Eropa adalah pemicu munculnya aliran Dadaisme. Di balik cerita kelam itu, muncul berbagai asumsi dan evaluasi objektif mengenai penyebabnya. Para seniman Dada menganggap kaum borjuislah yang membawa peradaban Eropa menuju kehancuran. Maka dari itu, dilakukan penentangan politik melalui seni yang diatasnamakan sebagai Dada. Sehingga selain anti perang, para seniman Dada juga menyerukan gerakan seni anti kemapanan, yaitu mengkritik hingga memaki-maki berbagai gaya seni dan karya seni lama yang cenderung disukai dan dikoleksi oleh para kaum borjuis. Karena berbagai pandangan tersebut, akhirnya aliran ini melahirkan paradigma berkesenian yang serba kacau, destruktif,
nihilistis, absurd, provokatif, dan bahkan anti-seni. Selanjutnya, kelahiran Dadaisme. Dadaisme dimulai sekitar awal Februari tahun 1916 di Zurich, Swiss saat terjadinya Perang Dunia Pertama 1914 sampai dengan 1918. Swiss sebagai negara netral tidak terlibat perang dan menjadi tempat pengungsian yang aman. Tempat yang disewa Bâle ini dirancang sebagai pusat hiburan artistik dan merupakan tempat berkumpulnya para seniman, pelukis, penyair, penyanyi, penari, dramawan dari berbagai negara yang terlibat perang mempertunjukkan kebolehannya masing-masing di sana. Di tempat inilah Dada berkembang dan merambah ke semua gerakan seni lainnya, termasuk seni rupa. Dada lahir sebagai reaksi dari kegeriaan Perang Dunia Pertama, kengerian Perang Dunia Pertama. Yang kedua yaitu pengaruh Dadaisme. Seperti aliran lainnya, meskipun menggembor-gemborkan pesan anti-seni, Dadaisme cenderung berjalan secara linear, yang setiap babaknya merupakan kelanjutan dari aliran sebelum dan sesudahnya, sehingga berhasil menjadi aliran mainstream yang baru. Aliran ini berhasil menjadi antitesis dari aliran sebelumnya dan menjadi pengaruh bagi aliran yang muncul setelahnya. Dalam hal ini, Dadaisme berkaitan dengan gerakan seni kubisme dan surrealisme, kemudian mempengaruhi gerakan seni setelahnya seperti abstrak, ekspresionisme, pop art pada era 1960-an hingga seni kontemporer abad 21. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Dadaisme. Yang pertama ada Francis Picabia. Dikenal sebagai Papa Dada, yang berarti Bapak Dadaisme, adalah salah satu tokoh utama gerakan seni rupa Dadaisme di Paris dan New York. Francis terkenal dengan karya-karyanya yang menggunakan gambar rancu, komik erotis, pare art, mesin hingga kelukisan berbasis teks yang mulai menggambarkan aspek seni konseptual. Yang kedua yaitu Marcel Duchamp. Duchamp menentang gagasan tentang apa itu seni dengan konsep ready-made, yaitu objek sehari-hari yang diproduksi secara massal. Objek-objek tersebut direnggut dari konteks awalnya lalu diubah menjadi karya seni. Font objek dari ready-made di masa itu menjadi inovasi yang mengejutkan bagi dunia seni, yang menganggap seorang seniman harus menciptakan semua elemen karyanya dari awal, tanpa menggunakan barang yang sudah tersedia. Marcel Duchamp juga menolak keberadaan keindahan biasa yang ia sebut dengan keindahan retinal atau keindahan visual, karena dianggap terlalu mudah untuk dihasilkan dan lebih memilih untuk melakukan pendekatan yang lebih intelektual terhadap karya yang ia buat. Ia lebih mengagungkan konsep di balik karya seni. Karena pandangan ini juga ia dinobatkan sebagai bapak dari seni konseptual. Yang ketiga ada Hannah Höch. Sangat sulit dan terhitung langka bagi seorang perempuan untuk bisa aktif sebagai seniman di masa ini. Namun tidak bagi Höch. Melihat fenomena itu, ia gencar mempromosikan gagasan bahwa wanita juga dapat memasuki ranah kreatif kepada masyarakat umum. Höch secara eksplisit membahas masalah kesetaraan gender dan arti sosok wanita dalam masyarakat modern. Teknik transformasinya terhadap elemen visual yang telah ada, lalu mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan dalam karya baru adalah salah satu ciri khasnya yang paling menonjol. Ia menunjukkan bahwa seniman tidak cukup hanya untuk piawai dalam menggambar saja, melainkan harus mampu membuat komposisi yang padan dari berbagai gambar lain yang ditemukan dimanapun. Teknik kolasenya adalah primadona dari seniman-seniman dada yang lain. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari materi tadi yaitu Dadaisme adalah gerakan ini merupakan reaksi radikal terhadap ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya pada masa Perang Pertama.
Dadaisme mengeksplorasi ide-ide yang provokatif, seringkali melalui karya seni yang tidak masuk akal atau mengandalkan kekacauan visual dalam esensinya. Dadaisme menantang pandangan konvensional tentang seni dan kehidupan dengan cara yang menuntut perhatian, refleksi, dan pertanyaan yang mendalam tentang arti dan makna. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.